Salam, salam sehat, salam sukacita. Bertemu kembali dengan saya Andreas Sutomo dalam renungan harian pembawa sukacita CFM Paroki Cilacap. Hari ini Selasa 13 September tahun 2022. Renungan diambil dari Injil Lukas pasal 7 ayat 11 sampai dengan 17. Dalam perikop Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Dalam Injil Lukas ini pasal 7 perikop sebelumnya, Tuhan Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira yang imannya amat besar. Dalam perikop ini Tuhan Yesus membangkitkan anak muda yang sudah mati, anak laki-laki seorang janda yang pastilah diharapkan membantu janda itu mencari nafkah. Pastilah anak muda yang usianya masih usia produktif dalam berusaha, dan janda itu pastilah usia sudah tua dan kurang produktif. Tergerak rasa belas kasihan kepada janda itu, Tuhan Yesus menghampiri usungan dan menyentuhnya serta berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah anak muda itu dan duduk dan mulai berkata-kata. Dari situasi tak bergerak dan diam, jadi bangun, duduk dan berkata-kata. Lalu Tuhan Yesus menyerahkan kepada ibunya. Anak dan ibu itu pasti bersukacita bisa hidup berkumpul kembali. Juga semua orang yang melihatnya ketakutan dan memuliakan Allah. Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah melawat umatnya. Tuhan Yesus adalah penyelamat kita. Adakah kita juga mohon zaman Tuhan Yesus dalam kehidupan kita sehari-hari? Sharing pengalaman. Saya punya teman yang suka olahraga bersepeda. Pada masa pandemi ini, dia dan sanak saudaranya sering olahraga bersepeda, dalam seminggu bisa 3 kali. Dengan jarak tempuh minimum 30 km pergi pulang. Mereka terutama dia juga menerima vaksin pertama dan kedua. Mestinya sehabis vaksin istirahat dalam bulan itu. Tapi saya lihat dia bersemangat melakukan olahraga bersepeda biar sehat, katanya. Tapi setelah vaksin kedua dan 2 minggu dia merasa lumpuh, sulit bergerak, akhirnya terbaring tidak ingat apa-apa lagi. Saya tergerak rasa belas kasihan kepadanya, juga kasihan kepada istri, anak, menantu dan cucunya. Lalu saya berdoa tiap pagi dan tiap sore sampai sekarang, mohon mukjizat agar Tuhan Yesus menyembuhkannya. Kira-kira 6 bulan setelah lumpuh dan di kemo 23 kali, perlahan-lahan mulai ingat. Dan dalam kemo yang ke-32 kali sudah mulai bisa bangun dan belajar berjalan. Dan sekarang sudah bisa berjalan tanpa tongkat, tanpa meraba-raba lagi. Betapa gembiranya sanak saudaranya, teman-teman, dan saya
Dia dijamah Tuhan Yesus. Puji syukur doa-doa kami, teman-teman dan saudara-saudara dijawab Tuhan Yesus. Sebagai refleksi, bila kita mendapatkan sesama yang sedang dirundung malang, entah karena ekonomi, kesehatan, rumah tangga, dan lain sebagainya, mari kita bantu sesuai talenta yang kita punya. Mohon Allah penyelamat kita turun menjamahnya agar disembuhkan dan dibangkitkan kembali. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur mempunyai Allah penyelamat yang selalu berbelas kasih kepada kami. Semoga kami selalu ingat, setia, dan bergumul dengan kasih-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, bro dan sis semuanya. Salam sukacita, berkah dalam.